kuburan itu. Namamu siapa? Agamamu apa? Namamu siapa? Agamamu apa? Namamu siapa? Agamamu apa? Namamu siapa? Agamamu apa? 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Dan ini fakta, bukan teori. Fakta. Kuburan jadi saksi bahwa umat Islam yang paling besar andilnya dalam NKRI. Malah saya katakan, kalau seandainya tidak kena toleransi ulama, tidak ada NKRI ini. Saya bertanggung jawab karena saya baca sejarah bagaimana pemerintah mau memberantas korupsi, bagaimana pemerintah mau memberantas sogok menyogok, bagaimana pemerintah mau menghapuskan kecurangan ekonomi. Kalau bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram sama saja, hak batil sama saja, yang penting perut saya kenyang, hancurlah negara ini. Jadi Pancasila tanggal 17 dengan tanggal 18 berbeda. Pancasila tanggal 17 negara berdasarkan ketuhanan yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tanggal 17 berubah. Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kalau seandainya ulama tadi bertahan, tidak mau mencabut 7 kata, maka NKRI tidak ada. Ini pada pejabat pemerintah supaya tahu, pada militer supaya tahu, inilah Islam. Bukan saya ngaku-ngaku. Kalau seandainya waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, Republik NKRI tidak ada. Maka Pak Alamso mengatakan ketika jadi Menteri Agama, Pancasila itu hadiah umat Islam terbesar untuk bangsa Indonesia ini. Masa yang ngasih hadiah dicurigai? Yang dicurigai yang terima hadiah. Para hadirin pada tamu undangan yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya Mau'idatul Hasanah yang mana hal ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Gurunda Profesor Kiai Haji Syukran Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, sekaligus nantinya akan ditutup dengan pembacaan doa. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus di samping saya Sultan yang ke-9 Sultan Mahmud Al-Qadri yang saya muliakan, karena kesultanan ini merupakan satu lambang daripada bangsa Indonesia. Sebelum kita merdeka, seluruh Nusantara ini dipimpin oleh para sultan yang mereka seluruhnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yang melawan kepada penjajahan Belanda, walaupun diadu domba bagaimanapun, sejarah menunjukkan bahwa para sultan ini adalah yang mempertahankan, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang membela negara kesatuan Republik ini.
Maka sebagai satu peninggalan sejarah yang sangat wangi di Indonesia ini, bahwa sebelum Indonesia merdeka dijajah oleh Belanda, sebelum itu dan ketika pemerintahan Belanda itu pun sultan-sultan tetap berdiri dalam rangka membela tanah air ini. Terima kasih kepada Pak Sultan atas segala perjuangannya, mulai sultan yang pertama sampai sultan yang ke-9 ini. Juga kepada para ulama, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hanan dan para ulama lainnya, Kiai Haji Sutarmaji dan ulama-ulama lainnya yang tidak saya sebut dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Kalau pondok pesantren ini baru berumur 2 tahun, tapi ternyata seperti apa yang kita lihat. Yakinilah Kiai Hanan, dalam peribahasa bahasa Arab dikatakan, idza ra'aitu hilalan aiqantu annahu sayakunu badron. Kalau kita sudah melihat bulan sabit purnama yang kecil itu, yakinilah bahwa nanti suatu saat pasti menjadi bulan purnama. Tidak ada sesuatu yang dimulai langsung, tentu melalui proses-proses perjuangan. Inilah sejarah pondok pesantren. Pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Sebelum adanya taman kanak-kanak, sebelum adanya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pendidikan yang dikenal oleh bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Dan dari pondok pesantren itu lahirlah pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dalam sejarah Republik ini dengan tinta emas. Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, Cut Nyatin, Cut Mutia, Imam Bondol dan seterusnya, disusul oleh prodanya Ki Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang dilahirkan oleh pondok pesantren. Jadi kalau seandainya saya ditanya oleh orang, siapa Pak Supron yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan bangsa Indonesia? Saya tidak menjawab profesor doktor, karena yang ditanya siapa yang pertama kali yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Jawabannya sudah pasti. Yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama dengan pendidikan pondok-pondok pesantren pada zaman sebelum Belanda. Bagaimana sejarahnya pondok pesantren ini? Pondok pesantren pada umumnya ada kiai yang duduk di satu kampung, kemudian orang sekitar kampung itu menimba kiai, menimba ilmu dari kiai itu. Kemudian kiai itu dikenal di tempat-tempat dari tempat yang jauh, yang tidak mungkin mereka pulang pergi ketika menuntut ilmu. Disitulah mereka mendirikan gubuk-gubuk, pondok-pondok yang kira-kira 3 kali 4 meter di sekitar rumah kiai. Berkumpul itu santri. Pesantren yang pertama ini adalah Sunan Ampel, Surabaya. Itu pesantren yang pertama di Indonesia. Disusul oleh Wali Songo yang lain, disusul oleh para ulama-ulama yang lain. Terjadilah pendidikan pondok pesantren sebelum Belanda, sampai zaman Belanda, sampai zaman Republik ini. Inilah pendidikan pondok pesantren yang alhamdulillah tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh peradaban barat, yang masih tetap mempertahankan peradaban Islam, baik pergaulannya maupun pakaiannya. Subhanallah, inilah pondok pesantren, benteng yang terakhir dalam perjuangan Islam. Dan dari sinilah lahir tokoh-tokoh Islam.
Inilah sejarah daripada pondok pesantren. Pendidikan nasional yang tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Adapun TK, SMP, SMA, perguruan tinggi ini berdiri setelah Indonesia merdeka. Sebelum itu ulama lah di pondok-pondok, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Pondok-pondok pesantren berdiri yang melahirkan anak bangsa sebagai pahlawan-pahlawan bangsa di Indonesia ini. Ini satu sejarah pondok pesantren. Pondok pesantren itu dijiwai pertama kali dengan keikhlasan, baik yang mengajar maupun yang diajar. Ini jiwa pondok pesantren, keikhlasan, sehingga melahirkan orang-orang yang berilmu, melahirkan orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat karena dijiwai oleh keikhlasan. Ini jiwa pondok pesantren. Di samping ditanamkan rasa keikhlasan, ikhlas itu artinya menuntut ilmu hanya karena Allah, menuntut ilmu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Yang namanya ikhlas itu menghilangkan semua karena. Karena kita berbuat itu banyak karenanya. Ada berbuat karena ini, ada berbuat karena ingin disenangi oleh rakyat, khususnya ketika menghadapi pemilihan umum. Banyak pemimpin-pemimpin yang pura-pura baik, yang membuat pencitraan. Nah, yang namanya ikhlas itu hilangkan semua karena. Berbuat karena orang tua, hilangkan. Berbuat karena masyarakat, hilangkan dulu. Hilangkan semua karena. Berbuat karena ingin dipuji orang, hilangkan. Semua karena, hilang karena ini, karena ini, karena ini, karena hilang. Sisakan satu karena Allah. Itu yang namanya ikhlas. Kalau istilah saya, menghilangkan semua karena. Kalau masih ada karena ini, belum ikhlas. Ada karena ini, belum ikhlas. Apalagi kadang-kadang mempergunakan perbuatan agama untuk kepentingan dunia. Contoh paling gampang, kalau sudah mendekati pemilihan umum, banyak calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang mengajak kiai umroh. Ini contoh yang jelas, supaya nanti setelah umroh itu kiainya kampanye membela yang membiayain umroh. Maka kalau saya, Pak Sultan, maaf, kalau ada orang ngajak saya umroh mau pemilu, saya jawab tidak. Loh, ibadat Pak Kiai nggak perlu, karena masih ada karena. Bagaimana malaikat kan tahu? Orang Jawa punya istilah, Gusti Allah boten sari. Artinya Allah itu tidak tidur. Ya tahu umrohnya syukuran makmur karena apa? Nah, lalu saya minta begini aja, Pak calon, apa calon bupati, apa calon gubernur, apa calon presiden, apa calon DPR, begini aja. Nadar, nanti kalau saya jadi bupati, saya mau umroh dengan Pak Sukron. Nah gitu baru saya mau. Jadi mulus, tidak ada karena. Lah jiwa pondok pesantren pertama kali ikhlas. Tanamkan keikhlasan ini kepada guru-gurunya yang mengajar. Walaupun itu katakan dikasih honor, bukan honor itu, hanya kehormatan saja. Kalau ngajar hadis 1 jam cuma dibayar sekian, alangkah kecilnya bayaran itu dibanding dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah pada guru-guru yang mengajarkan agama ini. Ini tanamkan keikhlasan. Ini jiwa pondok pesantren. Kemudian kedua, dewa pesantren itu hidup sederhana. Tidak ada pondok pesantren dihidup dengan mewah-mewahan, tidak ada. Dan biasanya pemimpin itu lahir dari pemimpin yang asalnya hidupnya sengsara. Baca sejarah tokoh-tokoh Indonesia pun banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan dari masyarakat miskin dengan rasa sederhana. Didik santri itu sederhana, jangan dibikin mewah-mewahan.
Diajak santri itu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Baik pembersihan pondok pesantrennya, seluruhnya dengan sistem kesederhanaan. Karena orang yang hidupnya sederhana itu mampu hidup dalam segala keadaan. Tapi orang anak yang dididik dengan pendidikan yang mewah, belum tentu dia nanti bisa hidup. Tapi yang hidup sederhana mampu hidup dalam segala keadaan. Orang yang biasa makan tempe disuruh makan ayam goreng, bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak kira-kira? Sederhana. Tapi orang yang biasa sehari-hari makan ayam goreng, makan yang mewah-mewah, suatu saat disuruh makan dengan tempe mungkin nggak bisa dia. Orang yang biasa naik mobil, ke sekolah naik mobil, ke pasar naik mobil, pada saat mobilnya masuk bengkel, dia tidak sekolah. Mengapa? Nggak mampu jalan kaki. Tapi orang yang biasa jalan kaki disuruh naik mobil, bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak kira-kira ya? Bisa tidur di pesantren, disuruh tidur hotel, bisa nggak kira-kira ya? Tapi yang biasa hidup mewah dengan kasur yang empuk, belum tentu dia bisa tidur di emperan musola itu. Mungkin tidak bisa tidur dia. Nah, itu pendidikan sederhana. Supaya nanti tamat dari pondok pesantren dia siap hidup. Baik hidup dalam sederhana maupun hidup kaya, semuanya siap. Inilah pendidikan sederhana pondok pesantren yang ditanamkan oleh para ulama-ulama kita. Ini jiwa pondok pesantren. Dan ini harus dipegang teguh. Ketiga, jiwa pondok pesantren kegotong royongan, kebersamaan. Di pondok pesantren itu kebersamaan, kegotong royongan. Ketika di pondok pesantren semuanya sama santri, belajar, ngaji, tidak ada perbedaan. Kebersamaan, kegotong royongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini supaya dipegang, jiwa pondok pesantren ini dipegang sampai kapanpun saja. Jiwa keikhlasannya, jiwa kesederhanaannya, jiwa daripada kebersamaannya, saling tolong menolong. Inilah jiwa yang ditanamkan di pondok pesantren ini, dengan diisi dengan ilmu-ilmu agama, supaya nanti mampu untuk menyebarkan. Di sini letaknya Islam ini abadi. Mengapa? Karena generasinya silih berganti, tidak pernah putus. Madhab Syafi'i punya generasi, madhab Hanafi punya generasi, madhab Maliki punya generasi, madhab Ahmad Ibrahim punya generasi. Sehingga madhabul arba'ah yang 4 ini sampai sekarang tetap abadi di permukaan bumi ini. Imam Abu Hanifah mempunyai kader, Imam Malik mempunyai kader, dari gurunya, dari muridnya, berkembanglah madhab Maliki di Afrika Utara. Daerah Mesir, Yordan, termasuk Indonesia, banyak madhab Syafi'i. Kenapa? Mempunyai generasi, sambung menyambung, pesantren. Madhab Syafi'i menjadi kuat, khususnya di Indonesia, di Malaysia. Ini kuat madhab Syafi'i ini. Kenapa? Dari generasi ke generasi. Nah, maka inilah kepentingan pondok pesantren untuk masa depan anak bangsa. Maka ini pekerjaan para kiai, Masya Allah, untuk menciptakan anak bangsa di masa depan, supaya negara kesatuan Republik Indonesia diisi oleh anak bangsa yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai negara Republik Indonesia diisi oleh pemimpin-pemimpin yang preman, pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral, pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak. Inilah pekerjaan para ulama, pekerjaan berat, karena membentuk satu jiwa anak. Inilah pendidikan pondok pesantren. Maka Kehanan tidak usah khawatir. Ini bukan bulan
sabit lagi. Sudah bulan tanggal 5, tanggal 6 ini ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan menjadi bulan purnama. Sejarah Darul Rahman tidak jauh seperti yang saya katakan itu. Saya tahun 67 ya alhamdulillah ke Jakarta saya tahun 67 itu dipanggil, diajak waktu itu oleh Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Waktu itu dia Menteri Negara Kesra. Waktu itu dia Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama. Saya diminta ke Jakarta untuk membantu beliau. Membantulah saya beliau, membantu. Akhirnya saya bermukim di satu tempat yang namanya Jalan Senopati. Di situ orang sekitar ngaji sama saya, orang tua-tua. Waktu itu murid saya hanya 18 orang tua-tua. Ngaji sama saya rutin. Tiba-tiba ngaji yang anak muda. Tiba-tiba saya kedengaran oleh orang yang agak jauh. Dari Tangerang, dari Bekasi yang ingin ngaji. Disitulah berdiri pondok pesantren yang santrinya pertama kali 2 orang yang mungkin. Dari 2 orang berkembang dengan keyakinan idza ra'aitu hilalan aikontu annahu sayakunu badron. Kalau saya sudah melihat bulan purnama, bulan sabit kecil, saya yakin bahwa nanti akan menjadi bulan purnama. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang berkah, pondok pesantren yang bermanfaat kepada bangsa dan negara, akan bentuk generasi-generasi anak bangsa yang akan mengisi negara Republik Indonesia ini dengan manusia-manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapannya. Sehingga melahirkan anak bangsa yang berani berkorban. Terima kasih Kehanan dengan segala jemaahnya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala pengorbanannya. Selalu saya berpidato itu pengorbanan. Supaya Islam itu cinta berkorban. Karena tidak ada satu cita-cita, satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini supaya disadari oleh kita semua. Kita sekarang dapat hidup seperti ini karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Mereka berkorban. Maka selalu saya menghimbau, hai masyarakat Islam di Pontianak, tinggal pilih satu antara 2, mau berkorban atau mau jadi korban. Tidak mau berkorban, siap-siaplah jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik berdiri bukan hadiah dari Jepang. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia, berdiri di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Subhanallah, mereka yang berjasa, kita yang makan jasa. Ya, kita ini makan jasa. Saya yakin semua yang ada ini, termasuk Super Makmun, dari ketua RT, ketua RW, sampai camat, sampai bupati, sampai wali kota, sampai gubernur, sampai presidennya, sampai menteri-menteri yang ada, sampai anggota DPR yang ada, ini seluruhnya pemakan jasa. Yang berjasa siapa? Yang gugur di medan perang itu, yang sang jadi pahlawan bang, itu yang berkorban. Mereka gugur di medan perang, tidak tahu listrik masuk desa, tidak merasakan jalan tol, tidak merasakan jalan layang, tidak merasakan jembatan yang bagus,
mereka gugur di medan perang yang menikmati kita. Maka selalu saya ingatkan, hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat sedangkan kau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Jadilah pemimpin yang adil, jangan jadi pemimpin yang dolim. Inilah cita-cita para pahlawan bangsa ini, menjadi pemimpin yang adil. La yajrimannakum sa'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencian engkau pada satu kelompok, kebencian engkau pada satu kaum, karena engkau benci lalu kau tidak berbuat adil. Karena benci orang tidak salah dimasukkan penjara, tapi karena senang yang bersalah tetap tidur di hotel, tidak ditangkap, tidak berbuat adil. Nah, marilah kita ingat semua pemimpin-pemimpin bangsa bahwa kita ini menikmati jasa-jasa pahlawan kita. Jangan kau hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya kau pandai pula berjasa kepada bangsa ini. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain.